Oke, selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini nih kita mau gali lebih dalam bab 5 dari buku The Greatest Business Decisions of All Time. Judul babnya menarik banget, Mengapa Melamun Berbuah Manis di 3M. Fokus kita kali ini adalah keputusan unik 3M yang udah jalan hampir seabad ya, soal ngasih waktu buat karyawan ngerjain proyek pribadi mereka. Nah, kita coba bedal bareng-bareng deh gimana sih ini bisa berhasil. Iya, betul. Keputusan ini kelihatannya simpel ya. Tapi dampaknya itu loh, luar biasa. Dan seringkali orang salah paham juga. Ini penting dicatat, ini tuh bukan sekedar aturan tertulis, tapi udah jadi kayak denyut nadi budayanya 3M kita. Sesuatu yang tumbuh alami. Nah, itu dia poinnya. Banyak yang nyebut ini aturan 15%. Idenya kan karyawan teknis, mereka boleh pakai sampai 15% waktu buat garap project independen, tapi kuncinya kayak yang Anda bilang tadi, ini lebih ke budaya yang dipercaya, bukan aturan kaku yang diawasi terus-terusan. Wah, ini butuh keyakinan besar ya dari perusahaan. Tepat sekali. Dan kalau kita lihat asal-usulnya, itu makin jelas. Ini bukan keputusan satu CEO gitu aja, tapi evolusi. Ada cerita Richard Drew tahun 1920-an, dia kan yang nemuin masking tape. Nah, waktu itu bosnya, William McKnight, sempat minta dia fokus ke kerjaan utama aja, amplas, dan berhenti ngurusin proyek sampingannya itu. Oh ya, tapi si Drew ini nekat ya? Betul, dia lanjut aja diam-diam. Malah jadi produk sukses besar kan? Nah, pengalaman ini kayaknya yang bikin McKnight mikir ulang. Pasti. Jadi dia sadar kalau cara ngelola peneliti itu beda ya? Persis. McKnight jadi sadar kalau kreativitas itu kadang butuh ruang, bahkan untuk katakanlah membangkang sedikit secara positif. Akhirnya, di tahun 1948, McKnight inilah yang memformalkan kebijakan 15% itu. Semacam pengakuan gitu, atas kebutuhan para penelitinya. Oke, ini penting nih buat meluruskan yang sering salah kaprah. Contoh paling terkenal kan Post-it Notes. Itu sering banget dianggap murni hasil aturan 15%. Gimana tuh faktanya? Nah, ceritanya itu agak lebih kompleks sedikit. Jadi, lemnya itu yang awalnya dianggap gagal karena kurang lengket, itu ditemuin sama Spencer Silver pas lagi riset biasa aja. Bertahun-tahun kemudian, baru deh rekannya, Art Fry, dia pakai waktu 15%-nya plus dapat dukungan penuh dari bosnya buat ngembangin ide Post-it. Gara-garanya dia kesel penanda bukunya jatuh terus. Oh, gitu ya ceritanya. Iya. Jadi yang lebih kelihatan di sini itu sebenarnya budaya 3M yang menghargai penemuan tak terduga, kolaborasi, dan bisa melihat potensi dari sesuatu yang awalnya dianggap gagal. Bukan cuma soal alokasi waktu 15% itu aja. Jadi intinya bukan sekedar ngasih waktu luang ya, tapi juga lingkungan yang bikin ide-ide aneh atau tak terduga itu bisa tumbuh. Dan ini bukan cuma Post-it kan, ada produk lain juga. Betul sekali, ada Scotchgard, terus plester medis mikropor, itu juga lahir dari atmosfer yang mirip. Ini nunjukin kalau Post-it itu bukan kebetulan semata, tapi emang hasil dari pola budaya eksplorasi dan berani coba yang udah kuat di 3M. Kalau dipikir-pikir lagi nih, keputusan McKnight tahun 1948 itu nekat juga ya. Waktu itu kan lagi zamannya Taylorisme, manajemen ilmiah, yang ngelihat pekerja tuh kayak, bagian dari mesin aja. Iya, kontras banget memang. Taylorisme kan fokusnya efisiensi, kontrol ketat. Nah, ini 3M malah ngasih kebebasan 15% buat melamun. Jelas melawan arus banget waktu itu. McKnight ini kayaknya secara intuitif udah paham kalau pekerja berpengetahuan atau knowledge worker itu tumbuhnya justru kalau diberi otonomi. Mereka didorong motivasi dari dalam diri. Sesuatu yang sekarang banyak banget didukung riset psikologi modern. Nyambung ya sama riset motivasi zaman sekarang. Motivasi intrinsik yang fokus ke tugasnya itu sendiri ternyata jauh lebih kuat buat kreativitas dibanding motivasi ekstrinsik kayak hadiah atau hukuman. Malah katanya pengawasan atau penilaian dari luar yang berlebihan bisa bikin kreativitas mati. Benar. Dan 3M nggak berhenti cuma di kebijakan waktu loh. Mereka bangun semacam ekosistem buat mendukung ini. Ada penghargaan kayak Carleton Society buat ilmuwan top mereka. Ada forum kayak 3M Technical Forum buat sharing ide. Ada pusat inovasi fisiknya. Bahkan ada target ambisius. 30% pendapatan harus dari produk baru yang umurnya kurang dari 5 tahun. Wah, komplit ya dukungannya. Iya, jadi semua itu saling memperkuat budaya inovasinya terus-menerus.
inovatif kalau berani melepaskan sebagian kontrolnya. Paradoks yang menarik ya. Jadi kesimpulannya apa nih buat Anda yang mendengarkan? Keputusan 3M buat secara formal mendukung lewat kebijakan 15% tadi, dan secara aktif memelihara budaya eksplorasi mandiri, itu jadi kunci sukses inovasi mereka dalam jangka panjang. Ini bukan cuma soal ngasih waktu luang, tapi lebih ke menanamkan rasa percaya ke karyawannya. Tepat sekali. Nilai sebenarnya itu ada di budaya yang memungkinkan, yang mendorong, dan menghargai eksplorasi, termasuk risiko yang udah diperhitungkan. Kebijakan 15% itu cuma salah satu wujud nyata dari budaya yang udah mengakar itu. Nah, sebagai penutup, mungkin ini pertanyaan buat Anda renungkan. Seberapa besar sih ruang buat melamun atau bereksplorasi secara mandiri yang benar-benar ada dan dihargai di lingkungan kerja Anda sekarang? Dan kira-kira gimana ya dampaknya buat masa depan inovasi di tempat Anda? Coba dipikirkan. Oke, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.